Matt menahan napas, tidak terburu-buru untuk melawan. Warhammer besar ada di depannya, membuat postur hendak menyerang. Ikuti bimbingan Lord of Light, dan uji situasi musuh terlebih dahulu. Beberapa bayangan hitam di udara tiba-tiba berakselerasi di udara, dan hampir seketika, mereka bergegas ke sisi Matt, dan 7 bayangan hitam berkumpul bersama dan berubah menjadi jaring raksasa besar. Saat bayangan itu jatuh, Matt juga tertutup rapat. Jika itu orang lain, mungkin dia akan berada dalam situasi putus asa saat ini, dan tidak akan ada kemungkinan untuk berjuang. Tapi siapa Matt, kavaleri putih yang dulu berada di puncak 12 kavaleri kuil Dewa Pertempuran? Ini adalah yang kedua setelah Ares, Dewa Perang, di kuil Dewa Perang. Ketika semut bergabung, dia masih tidak peduli. Seakan armor itu tidak terpengaruh, itu terlepas dari belenggu bayangan, dan merobek beberapa bayangan yang memenjarakan bendera bahu. Matt bersenandung pelan. Kenapa? Kamu begitu cakap, namun berani menyerang orang-orang percaya Lord Guangzhou. Kurasa kamu bosan hidup. Tinju itu mengenai dada dengan keras. Ini adalah satu-satunya cara yang dapat dipikirkan Matt. Itu tidak akan menyebabkan mereka terlalu banyak kerusakan, tetapi itu dapat menghilangkan ikatan mereka. Ketika kedua pasukan saling berhadapan, kecerdasan didahulukan. Matt tinggal di kuil penguasa cahaya selama 3 tahun. Melihat perubahan besar pada Ares, Dewa Perang, dia harus mempelajari prioritas. Dia tidak mengalami banyak kesulitan dalam menangani hal-hal ini, bahkan bisa dikatakan mudah. Tetapi dia membutuhkan lebih banyak informasi. Lagi pula, bahkan jika kuil penguasa cahaya sekarang sangat kuat, tidak semua orang memiliki kekuatan yang sama dengannya. Cukup sulit untuk melenyapkan lawan di seluruh Starfield hanya dengan mengandalkan belasan orang di Guard of the Temple of Light. Kuasai kelemahan dan celah mereka terlebih dahulu, dan biarkan setiap orang yang percaya di kuil Lord of Light mengetahui hal ini dengan jelas. Hanya dengan cara ini orang-orang yang percaya di kuil Lord of Light dapat menghadapi lawan-lawan ini dengan lebih mudah. Dentang. Dengan shock armor di tubuhnya, bayangan itu melekat pada armor lagi. Tiba-tiba, bayangan tidak bisa mengikuti gemetar pada jarak ini, dan mereka semua melompat pergi. Dentang. Dengan suara nyaring, percikan kuning gelap muncul di baju besi Matt yang tertutup rapat. Baik, Matt sedikit terkejut. Meski armor di tubuhnya tidak bisa disebutkan seberapa canggih materialnya, dan seberapa keterlaluan pertahanannya. Tapi kekuatan pertahanannya tidak perlu dipertanyakan lagi, bahkan jika Ares, Dewa Perang, tidak bisa menghancurkan armor ini sejak awal. Makhluk aneh ini benar-benar dapat menembakkan api ke baju besi, yang cukup untuk menunjukkan bahwa senjata di tangan mereka tidak sederhana. Hampir secara tidak sadar, Matt telah mengembangkan keinginan untuk mengeksplorasi. Dia ingin tahu bahan apa yang digunakan orang di dunia ini, dan apakah mereka dapat menembus pertahanan orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya. Tubuh besar dan baju besi tebal meledak dalam sekejap dengan kecepatan yang bukan milik fisiknya. Dia berbalik untuk meraih lengan Sombra, dan tangan lainnya sudah mengepal. Matt menggeram. Datang. Melihat tinjunya akan jatuh, bayangan itu tiba-tiba membeku, dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bola air hitam pekat, terlepas dari tangan Matt. Tinju itu jatuh di udara, dan Matt melihatnya, dan belati yang mengenai armornya sebelumnya juga berubah menjadi massa air hitam dengan bayangan. Metode aneh macam apa ini? Lihatlah. Tanpa berpikir terlalu banyak, Matt menyampaikan informasi ini ke pikiran orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya. Orang-orang percaya dari kuil penguasa cahaya di bidang bintang lain mengambil tindakan satu demi satu, mencari catatan kemampuan ini dalam file dan catatan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun hanya ada satu tempat dalam pertempuran, bayangan ini tidak akan pernah membayangkan bahwa lawan mereka adalah seluruh kuil penguasa cahaya. Tepat setelah 2 napas pendek dari jalan buntu antara Matt dan bayangan ini, sebuah pesan yang akurat memasuki pikiran Matt. Lord Wuming, ini mungkin makhluk tersembunyi yang spesial. Kami telah mengirim orang ke kuil Dewi Kebijaksanaan untuk meminta Athena kemungkinan menjelajahi lebih banyak informasi. Sebelum itu, mohon minta Lord Wuming untuk mendapatkan informasi tentang orang-orang ini sebanyak mungkin. Kemungkinan besar ini adalah makhluk yang belum pernah tercatat dalam berkas. Apakah itu untuk menggunakannya sebagai milik sendiri, atau untuk mempelajari misteri keberadaan mereka, dan untuk mengungkap aturan dunia, itu adalah bagian yang sangat penting. Matt mengambil palu perang dari tanah lagi, mengguncang bahunya. Sebuah momentum yang tak bisa dijelaskan menyebar. Apa cara lain yang kamu miliki? Keluarkan itu sesegera mungkin. Dengan kemampuan kecilmu, kamu tidak dapat membantuku. Warhammer besar menyapu busur di udara dan mendarat di bahu Matt. Itu tampak seperti tindakan biasa, tetapi ada raungan kewalahan lainnya dari tanah. Mata Matt menyapu matanya, dan akhirnya melihat bayangan gelap yang paling dekat dengannya. Ayo ambil pisau itu untukmu. Ledakan. Sebelum suara itu bisa jatuh, raungan sudah bergema. Dan posisi di mana Matt melangkah dengan keras adalah lubang dalam berbentuk oval, dan tanah yang terciprat oleh kakinya beterbangan. Ledakan. Suara teredam bergema di Yunceng, dan palu perang besar hancur ke tanah. Tanah itu penuh dengan retakan halus.
Di bagian bawah palu perang ada lingkaran besar yang diguncang oleh gelombang udara. Meski ramping, namun terjalin erat satu sama lain. Mata Matt sedikit kosong. Dia menginjak tanah, lalu mengangkat palu perang. Itu cukup pintar. Bayangan hitam yang telah berubah menjadi lingkaran besar tiba-tiba tertutup, dan di dalam lingkaran hitam yang menebal secara bertahap, jarum hitam yang tak terhitung jumlahnya menonjol. Dentang. Semburan bunga api lainnya. Matt mengulurkan tangannya dengan acuh tak acuh dan merobek bayangan yang mengganggu itu. Mendesis. Dengan teriakan tajam, tiba-tiba, di kedalaman Gunung Yunshan, di antara bayangan yang tak terhitung jumlahnya, semakin banyak bayangan hitam muncul. Mereka semua menatap Matt di bawah dan bergabung dengan tentara hitam yang mengepungnya. Segera, cairan hitam seperti lumpur mengelilingi Matt di tengahnya, dan suara garukan itu begitu tajam hingga giginya terasa masam. Sombra melihat semua lubang di armor, dan terus mengalir masuk, tanpa henti. Apakah ini pilihan terakhirmu? Saat bayang-bayang menyatu, tubuh Matt berangsur-angsur tenggelam dalam kegelapan. Jika Anda dapat mengamati pertempuran dari atas pada saat ini, Anda dapat melihat bahwa bayangan hitam pekat seperti kumpulan lumpur yang sangat besar, menempati sebagian besar ruang di Yunceng. Lumpur yang terus-menerus menggeliat tampaknya memiliki kehidupan, terus-menerus mengalir masuk, dan muncul kembali entah dari mana. Itu awalnya merupakan percobaan damai satu sama lain. Matt terus mendesak berbagai latihan dan sarana untuk menguji apa yang dapat membahayakan mereka. Namun, ketika momen kuat datang dari bendera bahu Matt menghentikan semua godaan. Tidak ada yang lain. Pada bendera pertempuran ini adalah kata-kata yang ditulis oleh Lord Guangzhou sendiri. Itulah kepercayaan dan harapan Lord of Light untuknya. Tunggu semut, mencari kematian.